Umar bin Khattab mengatakan istiqomah itu manakala kamu bisa berdiri kokoh, gagah alal amri, di atas perintah Allah, wan nahyi, dan juga konsisten menjauhi larangannya. Istiqomah di jalan iman, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang jelas-jelas diharamkan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, man amila amalan, barang siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak berdasarkan amruna, perintah kami, fahuwa raddun, maka amal ibadah itu raddun, tertolak. Kaidah yang populer juga dalam usul fikih, al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Hukum itu bisa berputar, yaduru, berputar, ma'al illati, bersamaan adanya sebab, wujudan wa adaban, ada tidaknya sebab. Dalam masalah muamalah sosial, ekonomi, dimungkinkan perintah ini masih bisa didialogkan dengan kondisi-kondisi. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ketika para sahabat bingung bagaimana caranya menanam kurma dalam hal bertani. Apa jawaban Rasulullah? Antum a'lam bi umuri dunyakum, kamu itu lebih tahu dalam urusan dunia. Jadi dalam urusan dunia, dalam masalah pertanian, kita bisa berkreasi, kita bahkan bisa berinovasi. Sedikit demi sedikit mengenal ajaran Islam yang kita cintai, dengan harapan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sholat maghrib yang berbahagia, untuk istiqomah di jalan iman itu memang tidak mudah. Kalau kita memaknai iman hanya sekedar membenarkan dalam hati, tasdik fil qalb, membenarkan dalam hati, saya pikir hampir semua kita dengan mudah melakukan itu. Kalau kita memaknai iman itu hanya sekedar ikrar bil lisan, mendeklar atau mendeklarasikan dengan lesan, saya pikir semua kita juga bisa dengan mudah melakukannya. Dan hampir setiap saat kita selalu mengungkapkan lafaz-lafaz keimanan, perkataan-perkataan, qaul-qaul keimanan. Semua kita bisa melakukan itu. Tetapi kalau kita memaknai iman itu untuk selanjutnya dengan makna al-amalu bil arkan, membuktikan dengan amal perbuatan, itu memang tidaklah mudah. Jamaah yang berbahagia, kalau kita menyepakati iman itu harus memenuhi 3 hal itu, seperti yang saya sampaikan tadi, tasdik fil qalb, membenarkan dalam hati, al-ikrar bil lisan, mendeklar dalam lisan kita, wal amalu bil arkan, dan membuktikan dalam amal perbuatan. Itu memang tidak semua orang bisa melakukan itu secara istiqomah, secara konsisten. Jamaah yang berbahagia, sore tadi di Serambi Masjid kampus saya, kita sempat berbincang ringan tentang berbagai persoalan kekinian yang terjadi di negeri ini, dalam hubungannya dengan sikap keberagamaan kita. Betapa sulitnya kita istiqomah kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, mengartikan istiqomah itu adalah al istiqomatu antakuma alal amri wan nahyi. Umar bin Khattab mengatakan istiqomah itu manakala kamu bisa berdiri kokoh, gagah alal amri, di atas perintah Allah, wan nahyi, dan juga konsisten menjauhi larangannya. Jamaah yang berbahagia, dalam hubungannya dengan apa yang terjadi di negeri ini, memang tidak mudah. Misalnya yang terbaru, kita baru saja berbahagia karena Perpres
nomor 10, lampirannya dibatalkan oleh beliau, oleh Bapak Presiden kita, ya, setelah mendengar banyak masukan dari tokoh-tokoh agama, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, betapa tidak pentingnya kita menyusun perpres, membuat perpres dengan lampiran melegalkan investasi miras itu. Jamaah yang berbahagia, ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan, godaan, tantangan, istiqomah di jalan iman, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang jelas-jelas diharamkan, minuman khamar itu memang tidak mudah. Apalagi investasi itu memang sangat menggiurkan. Keuntungan dari bisnis itu sangat menggiurkan. Oleh karena itu wajar kalau dalam kondisi-kondisi tertentu iman kita ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti yang saya ceritakan tadi sedikit berbelok-belok antara iya dan tidak, memunculkan pro dan kontra, sehingga pada akhirnya kita bisa kembali kepada keimanan kita, melarang anak-anak muda kita untuk bergembira dengan khamar, dengan miras. Jamaah yang berbahagia, kembali kepada topik kita pada malam ini, saya tertarik untuk membahas tentang sebuah bab tentang al-istiqamah. Bab ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi akan kita bacakan untuk membantu kita memahami bagaimana kita bisa istiqomah ketika dihadapkan dengan berbanyak persoalan, dihadapkan dengan berbanyak tantangan, dihadapkan dengan berbagai banyak kepentingan. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi kami saja yang setiap hari bergelut di dunia akademik merasa kesulitan untuk istiqomah dengan iman dan idealisme yang lahir dari keimanan itu sangat sulit. Kami bisa idealis, kami bisa tetap menjaga iman ketika kami di kampus, tetapi tidak menjamin ketika kami kembali ke dunia di luar kampus dihadapkan dengan banyak kepentingan, sangat mungkin kami mau bergeser dari idealisme itu, dari keimanan itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu menjadi relevan, menjadi sesuai kalau malam ini kita memanfaatkan waktu yang sebentar ini untuk membahas sedikit apa saja yang difirmankan oleh Allah, apa saja yang disabdakan Rasulullah agar kita bisa istiqomah di jalan iman. Jamaah yang berbahagia, saya bacakan beberapa ayat dan hadis yang penting saja, yang pokok saja karena waktunya tidak banyak. Kita pilih saja yang mewakili, sekedar menjelaskan apa itu istiqomah, bagaimana Allah memerintahkan sikap istiqomah itu, dan bagaimana Rasulullah juga memerintahkan kita untuk istiqomah. Dalam sebuah surat Al-Hud, surah Hud ayat 112 misalnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta. Beristiqomalah kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Jamaah yang berbahagia, ayat ini menurut Ibnu Katsir, beliau mengatakan ya'muru ta'ala rasulahu wal mu'minin. Allah memerintahkan kepada Rasulnya kita yang kaum mukmin bisabat, untuk tetap dalam keimanan, wadawam, dan konsisten alal istiqomah, di atas sikap yang. Ini komentar Ibnu Katsir terkait ayat ini. Ayat ini ditujukan kepada Nabi dan kaum mukmin yang pada waktu itu
baru selesai hijrah dari zaman jahiliyah menuju jalan keimanan. Betapa setelah mendeklar keimanan, membenarkan dalam hati dan mendeklar keimanan secara lisan, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah bersama sahabatnya. Ayat ini turun, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu dengan keimanan yang kamu sudah tetapkan dalam hati, kamu deklarasikan dalam lesan itu. Jamaah yang berbahagia, ayat ini memang berbicara tentang perintah. Kita diminta istiqomah dengan perintah. Kama umirta. Kalau dalam kaidah usul fikih itu ada yang populer kita biasa baca, al aslu fil amri lil wujub. Asal daripada perintah itu wajib dikerjakan. Asalnya setiap perintah yang muncul dalam Al-Quran dan hadis itu asalnya adalah wajib dikerjakan. Kecuali setelah itu ada dalil-dalil lain yang memalingkan dari yang awalnya wajib kemudian menjadi sunnah, kemudian menjadi hukum yang lain. Jamaah yang berbahagia, kalau ini konteksnya ibadah, maka semua kita yang setiap hari beribadah mahdhah, ibadah di sini maksudnya ibadah mahdhah, ibadah khassah, maka kita akan konsisten istiqomah dengan apa yang diperintahkan. Misalnya perintah sholat, aqimus sholah, wajib kita kerjakan dengan segala tata caranya yang Rasulullah contohkan, yang Rasulullah perintahkan. Tetapi dalam perintah ini biasanya ada dalil-dalil lain yang bikin kita bisa bernegosiasi. Tidak serta-merta kemudian selamanya perintah itu dilaksanakan sesuai dengan hurufnya, sesuai dengan teksnya. Karena kondisi-kondisi tertentu biasanya ada bergeser kepada sesuatu yang lebih meringankan. Misalnya kita tidak bisa sholat dengan tata cara yang sudah dirinci oleh Rasulullah, yang sudah ditafsir oleh Rasulullah. Tidak bisa berdiri misalnya, perintah itu bisa dilakukan dengan cara duduk misalnya. Ini mudahnya kita melaksanakan perintah. Apakah ini istiqomah? Ini istiqomah. Istiqomah dengan perintah sholat. Kalau kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, tata caranya seperti yang ditetapkan Rasulullah, kita laksanakan. Tetapi manakala di luar kondisi-kondisi kita tidak mampu melaksanakannya, maka ada rukhsah, ada keringanan-keringanan. Misalnya dengan cara duduk karena sakit, dengan cara berbaring karena sakit. Jamaah yang berbahagia, ini istiqomah menjalankan perintah. Jamaah yang berbahagia, ini dalam ibadah, dalam perintah menjalankan ibadah. Kita bisa istiqomah sesuai bunyi teksnya. Makanya tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi-kurangi. Misalnya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, barang siapa yang melaksanakan sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak berdasarkan amruna, perintah kami, fahuwa raddun, maka amal ibadah itu raddun, tertolak. Jamaah yang berbahagia, istiqomah menjalankan perintah dalam masalah ibadah mahdhah, ibadah khassah yang secara jelas, tegas, rinci, seperti tata cara sholat, perintah sholat dengan tata caranya, kita tidak bisa tawar menawar. Selama kita punya kemampuan itu kita laksanakan. Itu dalam masalah ibadah khassah, ibadah mahdhah.
Tetapi perintah dalam masalah ibadah ammah, ibadah yang sifatnya umum, sifatnya muamalah, di sini kita ada banyak kelonggaran-kelonggaran. Makanya ada kaidah yang populer juga dalam usul fikih, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berputar, yaduru, berputar, ma'al illati bersamaan adanya sebab wujudan wa adaban, ada tidaknya sebab. Jamaah yang berbahagia, jadi kalau dalam masalah muamalah, dalam masalah sosial, ekonomi, dimungkinkan perintah ini masih bisa didialogkan dengan kondisi-kondisi. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ketika para sahabat bingung bagaimana caranya menanam kurma dalam hal bertani, masalah sosial, masalah ekonomi. Bingung bagaimana caranya, berminta nunggu perintah Rasulullah. Apakah Rasulullah bisa memberikan jawaban? Apa jawaban Rasulullah? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu dalam urusan dunia. Jadi dalam urusan dunia, dalam masalah pertanian, kita bisa berkreasi, kita bahkan bisa berinovasi. Ya. Sesuai kondisi, sesuai kemampuan, sesuai ilmu pengetahuan yang semakin maju ini. Jamaah yang berbahagia, ini kita diperintahkan istiqomah menjalankan perintah. Dari cerita saya tadi, menjalankan perintah itu ternyata lebih mudah. Yang sulit itu istiqomah meninggalkan larangan, itu yang sulit. Kalau cuma beramar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, suka menyuruh orang berbuat baik, sangat mudah. Tetapi kalau melarang orang untuk tidak berbuat sesuatu yang sangat nikmat, ya. Karena ada yang mengatakan minuman keras itu nikmat, begitu, ya. Itu tidaklah mudah, apalagi kita dihadapkan dengan berbagai banyak kepentingan bisnis. Investasi di bidang miras itu sangat besar, ya. Pemasukannya terhadap negara besar. Bagaimana kita bisa istiqomah mematuhi larangan untuk tidak meminum khamar. Ya. Makanya dalam beberapa hari ini kita mendengar kontroversi, ya karena tarikan kepentingan itu. Betapa sulitnya kita untuk istiqomah meninggalkan larangan-larangan itu. Jamaah yang berbahagia, kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-Fussilat, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang itu berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam jalan iman itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian para malaikat turun kepada mereka, Allah takhafu, kemudian mengatakan Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan janganlah bersedih. Jamaah yang berbahagia, orang yang istiqomah, ini adalah keutamaan orang yang istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ayat ini menegaskan orang yang istiqomah itu maka akan didatangi, akan dituruni para malaikat dengan mengatakan jangan takut dan jangan pula bersedih. Sejatinya orang istiqomah itu tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Ini mungkin bisa menjadi indikator, ciri orang yang benar-benar istiqomah mempertahankan imannya, mempertahankan idealismenya. Kalau dia merasa tidak takut, bertahan, bersikap istiqomah, menyampaikan dengan lantang yang benar-benar, yang salah-salah.
dan tidak perlu sedih. Jamaah yang berbahagia, dipertegas lagi dengan ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang itu berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah mereka yahzanun, berduka cita, bersedih. Jamaah yang berbahagia, sekarang kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing. Ketika kita mencoba untuk bersikap istiqomah dengan apa yang kita yakini benar berdasarkan iman kita, apa yang kita rasakan? Apakah masih ragu? Apakah masih punya rasa takut? Apakah khawatir, sedih akibat apa yang kita pertahankan? Jamaah yang berbahagia, sekali lagi bertahan untuk bersikap istiqomah di masa ini memang tidak mudah. Ada banyak contoh yang mungkin perlu kita sampaikan, dan di sekeliling kita juga banyak contoh kalau kita mau menyimaknya ya. Karena kalau belajar itu akan terasa lebih asyik kalau kita bisa menghubungkan apa yang menjadi keimanan kita, apa yang kita kaji dalam Al-Quran dan hadis berhasil dihubungkan dengan realitas yang kita hadapi, dengan persoalan mengatakan saya beriman, itu mudah. Berteriak-teriak ini benar, ini salah, itu mudah. Yang sulit itu ketika kita dihadapkan dengan beragam kepentingan-kepentingan. Apalagi itu menyangkut kepentingan kita sendiri dan kepentingan kelompok kita sendiri. Itu yang sulit. Ada banyak fakta yang bisa kita sodorkan. Misalnya, saya kebetulan bidang ilmu saya adalah ilmu hukum ya. Beberapa hari yang lalu kita merasa kehilangan ada seorang pendekar hukum ya, darah Madura, kalau nggak salah dari Marengan ya, darah Marengan yang pernah saya tahu, cuma besar di Situbondo ya, almarhum Artijo Alkostar ya. Kalau saya baca riwayat hidup beliau, sepak terjang beliau menegakkan keadilan ya, sangat luar biasa. Sampai terakhir beliau dijuluki sebagai algojonya para koruptor. Para koruptor kalau ketemu dengan beliau takut. Terakhir jabatan beliau di Mahkamah Agung. Tapi beliau istiqomah menegakkan keadilan, tidak pernah takut. Ya. Beliau pernah bercerita ketika datang ke Unija. Ya. Sejak zaman Orde Baru, beliau membela mereka-mereka yang dizolimi. Ancaman kekuasaan sangat sering membayang-bayangi hidup beliau. Ya. Tapi beliau tetap eksis. Ya. Buktinya sampai zaman reformasi ini beliau dipercaya sebagai hakim agung di Mahkamah Agung. Terakhir beliau dipercaya sebagai anggota Dewan Pengawas KPK. Bukti bahwa beliau istiqomah, tidak pernah takut, tidak pernah merasa bersedih. Seperti yang difirmankan oleh Allah ini. Ada jaminan itu. Beliau sangat menikmati sikapnya yang istiqomah itu.